Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita memeriksa kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu absen saja ya. Anita, Jauhari, Rasya. Nah, untuk hari ini kayaknya hadir semua. Alhamdulillah. Dan tentunya hari ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Masih semangat untuk kita belajar? Alhamdulillah masih semangat. Nah, masih ingat dengan pelajaran kita yang minggu lalu? Oh, ingat. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita belajar, siapa yang tahu arti qada? Anita. Bagus. Mustada. Ya, bagus. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mempelajari arti dari iman kepada qada dan qadar. Nah, memahami qada dan qadar, takdir Allah. Nah, anak-anak, dua pilar penting ini menentukan jalan hidup kita. Mari kita temukan hikmah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu, pernahkah kalian mendengar tentang qada dan qadar? Apa yang kalian ketahui tentang qada dan qadar? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita mempelajari dulu tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran kita memahami iman kepada qada dan qadar, membedakan takdir mubram dan mualak, menyebutkan hikmah iman kepada qada dan qadar, menyebutkan contoh sikap iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan kasus dari Pak Ahmad. Adalah seorang petani yang rajin bekerja di ladang. Meski begitu, hasil panen Pak Ahmad kadang sangat berlimpah, tetapi terkadang panen Pak Ahmad gagal dan menurun. Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi menurut Islam? Nah, tentunya anak-anak kita harus berpikir kenapa kadang hasil panen berlimpah, kadang hasil panen tidak berlimpah. Itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang hari ini banyak, besok tidak. Maka kita harus selalu bersyukur. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, pengertian qada dan qadar adalah qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk takdir manusia. Qadar adalah ukuran atau batasan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk setiap makhluknya, termasuk manusia. Jadi, di antara dua takdir ini, takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram yaitu takdir yang telah pasti dan tidak bisa diubah, seperti kematian. Takdir mualak, takdir yang tergantung pada pilihan usaha manusia, seperti jodoh dan rezeki. Nah, lihat contoh gambar di depan ya anak-anak. Contoh takdir mubram yaitu kelahiran.
Kelahiran misalnya jenis kelamin. Kelahiran kita dengan jenis kelamin perempuan tidak bisa diubah. Kelahiran kita dengan jenis kelamin laki-laki juga tidak bisa diubah. Kematian juga seperti itu, memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir mualak. Takdir mualak ini sudah Ibu jelaskan tadi bahwa bisa diubah seperti bodoh. Kalau kita belajar pasti akan menjadi pintar. Dan tentunya contoh kedua yaitu miskin. Kalau kita bekerja, pasti kita akan menjadi kaya ataupun mendapat rezeki. Dengan usaha dan doa, mungkin takdir mualak masih bisa diubah. Dan tentunya kita harus selalu berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Apa itu ikhtiar anak-anak? Ya, ikhtiar ialah upaya maksimal yang kita lakukan untuk meraih apa yang kita inginkan. Doa. Doa meminta kepada Allah agar meridhoi usaha kita dan memudahkan jalannya. Dengan berdoa, segala urusan kita pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan tawakal juga, yaitu tawakal berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar dan doa. Jadi di antara ketiga ini ada keterkaitan ikhtiar, doa, dan tawakal. Jadi anak-anak ibu yang solih dan solihah, hikmah kita beriman kepada qadar dan qadar tentunya mendapatkan ketenangan, yaitu menerima segala yang terjadi dengan lapang dada karena yakin Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya. Sabar, yaitu menjalani cobaan dengan sabar karena percaya ada hikmah di balik setiap kejadian. Kita juga harus selalu ada motivasi, terus berikhtiar dan berdoa karena yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan memberikan jalan keluar. Nah, anak-anak, bagaimana usaha kita untuk selalu bertawakal? Yaitu seorang siswa misalnya selalu mendapat nilai rendah. Nah, dia berusaha untuk memperbaiki nilainya dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan berdoa. Selanjutnya dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia percaya bahwa tugas manusia hanyalah usaha dan berdoa. Mengenai hasil adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar adalah usaha yang dilakukan dan berdoa meminta pertolongan Allah agar usaha membuahkan hasil. Dan disertai juga dengan tawakal, memasrahkan diri pada ketetapan Allah atau disebut pasrah pada takdir. Baiklah anak-anak ibu yang solih dan solihah, kita akan melihat contoh sikap iman kepada qada dan qadar, yaitu sabar, menahan diri dari keluhan dan putus asa. Jangan lupa kita selalu bersyukur. Bersyukur yaitu menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik besar maupun kecil, dan kita harus selalu bersyukur. Dan yang ketiga yaitu kita harus selalu rendah hati, yaitu membantu orang lain dengan ikhlas karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita harus mengerjakan tugas. Nah, tugas yang kita kerjakan seperti kemarin dengan duduk di kelompok masing-masing. Waktu tugas yang Ibu berikan 10 menit. Nah, anak-anak, silahkan ambil LKPD-nya. Masing-masing diambil oleh ketua kelompok.
Waktunya adalah 10 menit ya. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang sudah siap boleh presentasikan ke depan kelas. Kelompok A boleh maju ke depan kelas. Dan tentunya kelompok yang lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Nah, ada pertanyaan lagi? Terima kasih untuk kelompok A sudah mempresentasikan ke depan kelas ya. Dan sangat bagus tentunya. Nah, sekarang silakan kelompok B. Dan kelompok A boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan. Nah, anak-anak, terima kasih untuk kelompok B yang sudah mempresentasikan ke depan kelas. Dan hasilnya juga sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok B. Baik anak-anak, hasil belajar kita hari ini, apa yang bisa kita pahami ataupun kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Menyenangkan? Nah, kegiatan apa yang paling kalian senangi dalam pembelajaran ini? Dan apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran ini untuk ke depannya? Baik anak-anak, anak ibu yang solih dan solihah, tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Dengan memahami kadar dan kadar, kita dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan keyakinan bahwa Allah lah sebaik-baiknya yang menetapkan segala sesuatu kepada makhluknya. Jadi, anak-anak ibu yang solih dan solihah, tetaplah berikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan hidayah dalam menjalani kehidupan. Dan terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya kita bisa bertemu lagi dan tentunya di pembelajaran yang berbeda lagi. Terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas. Judul yang saya ambil hari ini yaitu peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi Rasul Ulul Azmi melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Isinya yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metodologi penelitian. Kenapa saya ambil judul materi Rasul Ulul Azmi? Karena pada penelitian tindakan kelas ini, hasil belajar siswa tentang materi Ulul Azmi belum memuaskan dan masih sangat kurang. Latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Guru. Satu, pembelajaran yang kurang variatif dan masih berpusat pada guru atau teacher oriented. Dua, hanya menggunakan metode ceramah dan pembelajaran yang monoton. Tiga, kurang melibatkan peserta didik dalam kegiatan. Siswa hasil belajar pendidikan agama Islam, siswa belum maksimal. Hasil belajar siswa masih di bawah KKM dan perlu ditingkatkan. Siswa kurang antusias mengikuti pelajaran.
Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran materi ulul azmi di kelas 5 SD Negeri 2 Kulu? 2. Apakah penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Rasul Ulul Azmi di kelas 5 SD Negeri 2 Kulu? 3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Batasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Kulu. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah Rasul Ulul Azmi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PEI. Model pembelajaran yang diterapkan adalah discovery learning. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran materi Rasul Ulul Azmi di kelas 5 SD Negeri 2 Kulu. 2. Menganalisis peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi Rasul Ulul Azmi. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga dalam persiapan diri sebagai pendidik di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan lebih luas tentang penerapan model pembelajaran discovery learning di lingkungan sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 2 Kulu, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya. Bagi guru, memberikan masukan bagi para guru, khususnya guru PAI, untuk mencoba dan menerapkan model pembelajaran discovery learning sebagai salah satu alternatif dalam kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Manfaat bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa terutama dalam mata pelajaran PAI. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mengembangkan kebiasaan positif seperti bekerja sama dalam kelompok, aktif dalam pembelajaran, bertanggung jawab, serta terbiasa berpikir kreatif dan kritis selama pembelajaran. Dan manfaat tentunya bagi sekolah, yaitu memberikan peluang bagi sekolah untuk mendorong perubahan yang lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Menjadi evaluasi bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui penggunaan model discovery learning, khususnya dalam mata pelajaran PAI. Kerangka teori. 1. Landasan teori. A. Hasil belajar. B. Rasul Ulul Azmi. C. Discovery learning. Hasil belajar yaitu ukuran keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Secara umum, hasil belajar mencerminkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Rasul Ulul Azmi. Para rasul yang memiliki ketangguhan hati, kesabaran, dan keistiqamahan dalam menjalankan misi dakwah mereka meskipun menghadapi berbagai rintangan yang berat. Rasul Ulul Azmi diantaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam,
dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Model pembelajaran yang kita ambil yaitu discovery learning. Model pembelajaran ini menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses menemukan pengetahuan secara mandiri. Model ini diperkenalkan oleh Jerome S. Bruner, seorang psikologis pendidikan yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika peserta didik secara aktif terlibat dalam menemukan konsep atau prinsip daripada hanya menerima informasi secara pasif. Karakteristik discovery learning. 1. Berpusat pada peserta didik. Peserta didik menjadi pusat aktivitas pembelajaran. 2. Eksplorasi aktif. Proses pembelajaran melibatkan eksplorasi masalah untuk menemukan solusi. 3. Penemuan mandiri. Peserta didik menemukan konsep, prinsip, atau informasi secara mandiri. 4. Proses bertahap. Pembelajaran berlangsung secara bertahap melalui observasi, analisis, dan sintesis. 5. Penguatan kreativitas mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan kritis. Tahapan discovery learning menurut Bruner. 1. Simulasi guru memberikan masalah atau pertanyaan yang merangsang keinginan peserta didik. Problem statement, identifikasi masalah. Peserta didik mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Data collection, yaitu pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi atau data yang relevan. 4. Data processing, yaitu pengolahan data. Peserta didik menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, verifikasi, dan yang keenam, generalization atau generalisasi. Kelebihan discovery learning yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Tolong dilanjutkan ke metode penelitian. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. 4. Tahapan rangkaian siklus. 1. Perencanaan. Perencanaan penelitian menetapkan fokus permasalahan yang akan diteliti. Perencanaan meliputi A. Identifikasi dan analisis masalah, B. Perumusan masalah, C. Penyusunan solusi untuk masalah tersebut. 2. Tindakan pelaksanaan. 3. Pengamatan. Dan 4. Refleksi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, angket, tes, dan dokumentasi. Demikian presentasi hari ini tentang penelitian tindakan kelas. Terima kasih.